Peta perdagangan global berubah total pada tanggal 10 April 2025, menandai babak baru dalam ketegangan ekonomi internasional. Presiden Trump, dalam sebuah langkah yang mengejutkan pasar internasional, meningkatkan perang dagang yang sedang berlangsung dengan Tiongkok dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Senjata pilihannya, tarif yang mengejutkan, 125% untuk semua impor Tiongkok, sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak. Kenaikan tarif yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, sebuah peningkatan dramatis dari tingkat sebelumnya, dirancang untuk melumpuhkan aliran barang-barang Tiongkok ke Amerika Serikat dan mengubah dinamika perdagangan global. Langkah ini langsung mendapat kecaman dari bisnis dan petani Amerika, yang sangat bergantung pada pasar Tiongkok untuk kelangsungan hidup mereka. Para ekonom memperingatkan konsekuensi yang mengerikan, memperkirakan kenaikan tajam harga konsumen dan potensi resesi yang bisa mengguncang ekonomi global. Pasar global, yang sudah gelisah akibat ketegangan perdagangan selama bertahun-tahun, bereaksi dengan campuran ketakutan dan ketidakpastian, mencerminkan kekhawatiran yang meluas. Dow Jones Industrial Average anjlok lebih dari 1.000 poin setelah berita tersebut, sementara harga emas, aset safe haven tradisional, melonjak tajam sebagai respons. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan, menunggu untuk melihat bagaimana Tiongkok akan menanggapi serangan terbaru dalam perang dagang ini, yang bisa menentukan arah masa depan ekonomi global. Tanggapan Tiongkok terhadap kenaikan tarif cepat dan tegas. Beijing mengutuk langkah tersebut sebagai intimidasi ekonomi dan bersumpah untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya. Meskipun detail spesifik tentang tindakan balasan Tiongkok masih belum jelas, pesannya jelas, Tiongkok tidak akan mundur dari pertarungan. Sikap teguh ini, dalam menghadapi tindakan ekonomi yang agresif, telah membingungkan banyak analis barat. Mengapa Tiongkok, negara yang telah sangat diuntungkan dari globalisasi dan perdagangan dengan Amerika Serikat, bersedia mengambil risiko begitu banyak dalam perang dagang yang berlarut-larut? Jawabannya, seperti banyak hal di Tiongkok, terletak pada interaksi yang kompleks antara faktor-faktor politik, ekonomi, dan sejarah. Untuk memahami ketahanan Tiongkok dalam menghadapi perang dagang, kita harus terlebih dahulu memahami dinamika politik yang berperan. Ini melibatkan melihat bagaimana pemerintah Tiongkok merencanakan dan mengeksekusi strategi jangka panjang mereka. Tidak seperti negara demokrasi barat, di mana para pemimpin seringkali terikat pada siklus pemilihan jangka pendek, yang memaksa mereka untuk fokus pada hasil cepat dan kebijakan populis. Partai Komunis Tiongkok beroperasi pada jangka waktu yang jauh lebih panjang. Mereka merencanakan dekade ke depan, bukan hanya beberapa tahun. PKT melihat perang dagang bukan sebagai peristiwa yang terisolasi, tetapi sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk dominasi global dengan Amerika Serikat. Ini adalah bagian dari strategi besar mereka. Bagi para pemimpin Tiongkok, mundur dalam menghadapi tekanan Amerika akan dipandang sebagai tanda kelemahan, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Mereka harus menunjukkan kekuatan dan keteguhan. Perhitungan politik ini semakin rumit oleh masalah kebanggaan nasional. Kebanggaan ini adalah elemen penting dalam politik Tiongkok. Tiongkok, dengan sejarahnya yang panjang dan bertingkat, sangat menyadari penghinaan masa lalunya di tangan kekuatan asing. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu. Perang dagang, di mata banyak orang Tiongkok, hanyalah manifestasi terbaru dari pola sejarah ini. Mereka melihatnya sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan keberanian dan keteguhan. Keyakinan Tiongkok pada kemampuannya untuk mengatasi perang dagang juga berakar pada sejarah ekonominya baru-baru ini. Negara ini memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam mengatasi kesulitan, mulai dari kehancuran revolusi kebudayaan hingga tantangan masuknya ke Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001. Baru-baru ini, keberhasilan Tiongkok dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang berasal dari dalam perbatasannya hanya memperkuat keyakinan bahwa negara tersebut dapat menahan guncangan ekonomi yang paling parah sekalipun. Ketahanan ini semakin diperkuat oleh pasar domestik Tiongkok yang besar, yang memberikan penyangga yang signifikan terhadap guncangan eksternal. Dengan populasi lebih dari 1,4 miliar orang,
Tiongkok memiliki kumpulan konsumen yang sangat besar untuk dimanfaatkan, mengurangi ketergantungannya pada pasar luar negeri. Bagian 5. Melampaui pesisir AS, diversifikasi perdagangan untuk stabilitas. Menyadari potensi risiko ketergantungan yang berlebihan pada pasar AS, banyak negara mulai mencari cara untuk mengurangi ketergantungan ini. Tiongkok telah secara aktif menerapkan strategi diversifikasi perdagangan selama beberapa tahun, dengan tujuan untuk memperkuat stabilitas ekonominya. Ini melibatkan menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat dengan negara-negara di seluruh Asia, termasuk negara-negara berkembang yang memiliki potensi besar. Afrika dan Amerika Latin. Belt and Road Initiative, sebuah proyek infrastruktur besar yang mencakup beberapa benua, telah menjadi pilar utama dalam strategi ini. Adalah contoh utama dari upaya Tiongkok untuk membangun rute perdagangan alternatif dan mengurangi ketergantungannya pada Amerika Serikat. Strategi diversifikasi ini sudah mulai membuahkan hasil, dengan peningkatan signifikan dalam perdagangan internasional. Pada tahun 2024, untuk pertama kalinya, perdagangan Tiongkok dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN melampaui perdagangannya dengan Amerika Serikat, menandai perubahan besar dalam dinamika perdagangan global. Pergeseran dari pasar AS ini kemungkinan akan semakin cepat setelah kenaikan tarif terbaru, karena bisnis Tiongkok mencari pasar dan rantai pasokan baru, yang lebih beragam dan stabil. Bagian 6. Tindakan balasan strategis, beradaptasi dengan realitas baru. Selain mendiversifikasi mitra dagangnya, Tiongkok juga telah mengambil sejumlah tindakan balasan strategis untuk mengurangi dampak tarif AS. Salah satu tindakan tersebut adalah mendorong perusahaan Tiongkok untuk mendirikan operasi manufaktur di negara-negara yang tidak dikenakan tarif AS. Strategi penghindaran tarif ini sangat efektif di Asia Tenggara, di mana negara-negara seperti Vietnam dan Kamboja telah mengalami lonjakan investasi dari perusahaan Tiongkok. Elemen kunci lain dari tanggapan Tiongkok adalah memperkuat kendalinya atas rantai pasokan penting. Hal ini terutama berlaku di bidang unsur tanah jarang, yang penting untuk produksi berbagai produk teknologi tinggi, mulai dari ponsel pintar hingga kendaraan listrik. Tiongkok saat ini mengendalikan sebagian besar produksi unsur tanah jarang dunia, memberinya pengaruh yang signifikan dalam setiap sengketa perdagangan. Bagian 7. Berinvestasi di masa depan, teknologi sebagai perisai dan pedang. Di luar tindakan balasan langsung ini, Tiongkok juga melakukan investasi yang signifikan di bidang-bidang yang akan meningkatkan daya saing ekonominya dalam jangka panjang. Ini termasuk menggelontorkan miliaran dolar ke dalam penelitian dan pengembangan teknologi mutakhir, seperti kecerdasan buatan, robotika, dan komputasi kuantum. Tujuan Tiongkok adalah menjadi pemimpin global dalam teknologi-teknologi kunci ini, yang tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonominya sendiri, tetapi juga memberinya keuntungan strategis dalam setiap sengketa perdagangan di masa depan. Fokus pada inovasi teknologi ini sudah terlihat di pasar kendaraan listrik Tiongkok yang berkembang pesat, yang sekarang menjadi yang terbesar di dunia. Perusahaan Tiongkok seperti BYD dan NIO muncul sebagai pemimpin global di sektor ini, menantang dominasi produsen mobil mapan. Bagian 8. Permainan panjang. Visi Tiongkok untuk supremasi ekonomi. Tanggapan Tiongkok terhadap perang dagang harus dipahami dalam konteks ambisi ekonominya yang lebih luas. Para pemimpin negara tidak hanya berusaha untuk mempertahankan kepentingan ekonomi mereka yang ada. Mereka memainkan permainan panjang yang bertujuan untuk melampaui Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terkemuka dunia. Perang dagang, meskipun tidak diragukan lagi merupakan tantangan, dipandang oleh Beijing sebagai hambatan sementara di jalan untuk mencapai tujuan ini. Para pemimpin Tiongkok yakin bahwa ukuran, sumber daya, dan sistem politik negara mereka memberi mereka keuntungan yang berbeda dalam persaingan ini. Mereka percaya bahwa waktu ada di pihak mereka dan bahwa Amerika Serikat, dengan kebuntuan politik dan fokus jangka pendeknya, pada akhirnya tidak akan mampu mengimbangi kebangkitan Tiongkok yang tak henti-hentinya. Bagian 9. Kesimpulan. Era baru dinamika perdagangan global. Perang dagang dan khususnya kenaikan tarif terbaru menandai titik balik dalam tatanan ekonomi global.
Era globalisasi yang tak terkekang yang ditandai oleh perdagangan bebas dan pasar terbuka memberi jalan kepada era baru persaingan strategis dan proteksionisme. Tiongkok, dengan sikapnya yang teguh dan visi jangka panjangnya, berada pada posisi yang tepat untuk menavigasi lanskap baru ini. Para pemimpin negara siap menanggung rasa sakit jangka pendek dalam mengejar tujuan jangka panjang mereka. Hasil dari persaingan ekonomi ini akan memiliki implikasi yang mendalam bagi keseimbangan kekuatan global di abad ke-21.